Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat-sehat dan bahagia selalu ya, dimanapun teman-teman berada. Hari ini saya ingin sharing tentang cicak dan jerapah. Seperti kita ketahui bahwa cicak mudah sekali didapat teman-teman. Setiap hari dia berjalan dan menempel di dinding langit-langit rumah kita. Uniknya, makanannya adalah hewan yang bisa terbang. Padahal cicak tidak punya sayap dan tidak bisa terbang seperti nyamuk. Itulah Allah telah memberi keunikan pada cicak tentang rezekinya. Jika kita yang diberi keunikan seperti itu, pastilah tiada henti-hentinya kita akan mengatakan, "Ya Allah, ini gak adil. Kenapa saya diberi makanan dari hewan yang bisa terbang? Padahal saya tidak diberi bekal yang cukup untuk mengejar makanan tersebut." Faktanya teman-teman, cicak tidak pernah mengeluh seperti itu. Cicak tidak pernah protes kepada Allah. Hewan itu hanya diam dan berusaha merayap jika datang nyamuk menghampiri. Sesuai dengan lagunya Cicak-cicak di Dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Masih ingat teman-teman dengan lagu kita dulu? Cicak berkeyakinan bahwa yang menciptakan dan memberi rezeki bukan kita sendiri teman-teman, tetapi semuanya dari Allah. Jadi, begitu nyamuk datang, maka saat itulah mulut cicak terbuka, hap, hap, hap. Ilmu hap-hap inilah yang akan kita pelajari teman-teman. Pernah lihat cicak terjatuh saat berusaha mau menangkap nyamuk yang sudah terbang? Dengan lidah cicak sudah siap menjulur. Kalau yang jadi cicak itu adalah kita, apakah kita akan mengatakan, "Ya Allah, kok gak adil mau nyari makan? Gak tertangkap nyamuknya. Ya sudahlah, pokoknya terserah engkau. Kalau aku mati, terserah deh." Tetapi apa yang terjadi pada cicak yang terjatuh? Cicak naik kembali teman-teman, bersungguh-sungguh dan bersabar untuk menangkap nyamuk yang berikutnya. Rezeki memang dari Allah. Allah desain rezeki memang seperti itu teman-teman, agar Allah tahu siapa yang benar-benar berusaha, benar-benar bekerja, dan Allah ingin melihat kesungguhan kita. Kalau Allah mau, mudah saja rezeki itu datang kepada kita teman-teman. Kisah berikutnya adalah jerapah. Saat bayi jerapah lahir, kakinya panjang sekali dan dalam kondisi terlipat. Induk jerapah melatih bayinya berdiri dengan menendang berkali-kali anaknya, sampai akhirnya dia tidak melipat kakinya dan bisa berdiri tegak. Kesannya ibu jerapah itu tega sekali ya teman-teman. Bayinya ditendang sampai jatuh. Tetapi itulah kehidupan. Allah ingin menggambarkan bahwa ibu jerapah mempunyai niat yang baik untuk menjatuhkan bayinya. Dan bayi jerapah punya naluri. Ketika dijatuhkan tidak protes teman-teman. Bayi jerapah tetap bersabar ketika ditendang, dijatuhkan. Dia mengikuti prosesnya. Coba kalau yang jadi bayi jerapah itu kita, pasti kita sudah marah-marah ke ibu kita. Bisa juga kita melaporkan hal ini ke pengadilan. Seandainya kita menjadi cicak dan jerapah, betapa bahagianya Allah jika kita sedang terjatuh lalu mengatakan, "Ya Allah, saya siap untuk naik lagi. Saya siap untuk bangkit lagi." Karena Allah menjatuhkan kita, pasti ada tujuannya yang mulia. Allah menjatuhkan kita, tidak mungkin kita terjatuh sendiri. Ketika kita jatuh, pasti ada sebab dari Allah untuk menjatuhkan kita. Sebabnya bermacam-macam. Yang pasti satu hal teman-teman, yaitu pola seperti jerapah.
Allah ingin agar kita kuat, tegar. Kalau sekarang kita terjatuh disebabkan oleh orang lain yang seperti kita lihat, sesungguhnya bukan orang tersebut sebagai penyebab kita terjatuh. Karena hal-hal yang ada di muka bumi ini tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Jadi semua yang terjadi pada kita atas izin Allah, sudah didesain oleh Allah, atas rekayasa Allah. Jadi, maafkan semua orang yang ada di sekitar kita ya teman-teman. Bukan ulah mereka yang menyebabkan kita terjatuh, tersungkur. Bukan sama sekali teman-teman. Kita terjatuh karena Allah ingin melihat kita jadi tegar. Allah ingin melihat kita menemukan kesalahan-kesalahan kita. Ingin kita belajar lebih baik lagi. Manusia terbaik adalah ketika mereka melakukan dosa atau kesalahan, kekilafan, lalu mereka bangkit dan berdiri sekedar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siap menerima babak kehidupan baru yang jauh lebih baik lagi. Seperti janji Allah di surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang lain. Sekian dulu ya teman-teman. Demikian sharing hari ini. Semoga bisa membantu ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga teman-teman selalu mendapatkan limpahan kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.